Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita bersyukur kita sudah berada di hampir akhir minggu di bulan Mei ini. Kita masih tetap di rumah saja, tapi kita mau tetap antusias untuk menyembah Tuhan, mengingat nama Tuhan melalui ibadah online kita yang kita adakan hari ini. Biarlah Bapak Ibu sekeluarga boleh tetap semangat antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau menenangkan hati kita mau fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemurahan-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Melalui setiap penyembahan dan pujian yang akan kami naikkan untuk Engkau. Biarlah Tuhan setiap penyembahan dan pujian kami boleh layak menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib, Kau luar biasa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Mari kita katakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat jadi bejana pakai hidup kami Tuhan. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Mari kita serahkan hati dan hidup kita kepada Dia. Semua ku berikan padamu. Katakan
Tuhan, ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Bapa, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku kagum hormat, kami kagum dan hormat akan Engkau Bapa. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami dahsyat Tuhan. Yes, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan, katakan kami kagum, kami bersyukur. Yes Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan Engkau. Mari kita beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Benar Tuhan, pagi hari ini dan sepanjang hidup kami selalu kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Meski kami di rumah Tuhan, tapi kami mau tetap semangat. Kami mau tetap masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, bersuka cita. Haleluya Tuhan. Katakan, Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. yes, Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji jatuhlah sangkakala, amin Tuhan. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan Mari angkat jempol katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Mari datang sujud di hadapannya. Serahkan hidupmu. Yes Tuhan. Puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian. Yes Tuhan. Semua makhluk Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu katakan, Tuhan baik, yes Engkau baik Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari dengan imanmu katakan, Tuhan kau baik, kau sungguh baik Tuhan. Baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Tuhan, kau baik buat kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau, hanya dalam namamu Tuhan ada kuasa buat setiap kami. Sebab Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Haleluya, ada kuasa. Amin Tuhan. Namamu teguh, berkuasa dan berjaya dalam hidup kami. Iman kami tidak akan pernah tergoyahkan Tuhan. Sebab kami memiliki dasar yang teguh. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Katakan Kota yes. perlindungan, Dengan imanmu nyatakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu
setiap kami. dalam segala Haleluya. ada kuasa nama Yesus. Sekali lagi katakan, Letakkan terkurang di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. amin Tuhan. Engkau yang berjaya, Engkau yang berkuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Ada kuasa dalam nama Yesusku. yes. Haleluya Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami sorakan haleluya. Sebab Engkau hebat, sebab Engkau dahsyat. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Ajaib Engkau Tuhan. Kaulah kekuatan kami, perisai kami. Kepadamu hati kami percaya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin Yesus. Takkan gentar langkahku. Yes. Mari nyatakan dengan imanmu. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang
Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib. Glory bagimu Tuhan. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Yes Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, kita tahu Dialah Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Dialah Allah yang sanggup menolong setiap kita. Karena Dia berkuasa. Dialah yang hidup. Mari bangun imanmu. Milikilah fondasi yang teguh di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah yang sanggup berkuasa. Yes, terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan imanmu katakan, Kau mulia Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau dahsyat, Kau ajaib Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Goncangan hebat Tuhan yang terjadi, kami mau tetap andalkan Engkau. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu tatkala disampaikan boleh jatuh di hati kami yang paling baik Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang memberi. Ya, karena memberi adalah buah dari kasih. Dan memberi adalah unsur penting yang harus dimiliki sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ya selama dia ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan Yesus mengajarkan, memberi. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah seorang pemberi bagi setiap orang yang dia jumpai. Untuk itu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sepatutnya kita hidup memberi sama seperti Yesus hidup memberi. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Perbedaan antara Tuhan Yesus dan setan adalah setan mengambil, tetapi Tuhan Yesus memberi. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah pemberi kehidupan. Yesus adalah pemberi sukacita. Yesus adalah pemberi kelimpahan. Bahkan Yesus pemberi sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada hari Kamis yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Mei yang lalu, semua orang percaya di seluruh dunia ya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Yesus hidup memberi. Jemaat yang Tuhan kasihi, jika kita hidup di dalam kasih Allah, kita hidup di dalam kasih agape, maka semangat memberi kita harus lebih tinggi, harus lebih besar dari menerima. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35, bagian terakhir berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kekasih di dalam Tuhan, memberi adalah kasih dalam bentuk tindakan nyata. Memberi adalah menanggalkan apa yang ada pada kita dalam upaya menguntungkan orang lain. Itulah memberi. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada 4 prinsip di dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen, ada 4 prinsip yang setiap orang Kristen harus mengerti ya mengenai memberi. Yang pertama, jemaat yang Tuhan kasihi, prinsip yang pertama, memberi bukan untuk menerima kembali. Yang pertama, memberi ya bukan untuk menerima kembali. Mari kita akan baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Di dalam ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
Jadi prinsip yang pertama yang setiap orang Kristen harus mengerti adalah yaitu memberi bukan untuk menerima kembali. Secara tidak sadar jemaat Tuhan yang dikasihi, kita seringkali mengharapkan sesuatu ketika kita memberi kepada orang lain. Inilah sebabnya kita sulit ya untuk bersukacita ketika kita memberi kepada seseorang. Jika kita terus-menerus mengharapkan balasan dari perbuatan baik kita, maka kita akan kecewa ketika orang tersebut tidak memberi apa-apa, tidak memberi balik apa-apa kepada kita. Tetapi jikalau kita memberi dengan motif yang benar, yang hanya ingin memberkati orang itu, maka kita akan merasakan sukacita yang sesungguhnya dalam hidup memberi. Alkitab berkata, jika kita memberi, maka kita pun akan diberi. Tidak akan kekurangan meskipun kita banyak memberi kepada orang lain. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 berkata demikian. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Sebab ukurannya kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita memberi, kata Tuhan, kata firman Tuhan, maka kita pun akan diberi. Orang yang tidak pernah memberi, ya tidak akan menerima. Jemaat yang Tuhan kasih, menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak kita memiliki, melainkan seberapa banyak kamu memberi. Itu prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama adalah memberi bukan untuk menerima kembali. Ya, sehingga tatkala kita memberi, kita punya sukacita. Kita memiliki kebahagiaan. Karena kita tidak menuntut orang lain yang membalaskannya kepada kita. Kita tidak menuntut pembalasan dari orang yang kita telah tolong atau kita beri. Prinsip yang kedua, jemaat yang Tuhan kasihi, memberi adalah bukti mengasihi. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat ini menjadi ayat emas bagi semua orang percaya. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan mengasihi, maka dia memberi. Bukti dari mengasihi adalah memberi. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi jika ia tidak memberi. Baik kepada Tuhan maupun sesama. Saudara, jika saudara mencintai seseorang, bagi setiap kita yang sudah berkeluarga, ya, kita punya seorang kekasih dan sekarang telah menjadi suami atau istri kita. Kita tidak mungkin mencintai dia jika kita tidak memberi apa-apa kepadanya. Jika seseorang mengatakan bahwa ia hidup penuh dengan kasih, tetapi dia tidak mau memberi dan melayani orang lain, dia adalah seorang pembohong. Karena kasih Kristus tidak sungguh-sungguh pada orang tersebut. Alkitab mengatakan bahwa bukti dari seseorang adalah murid Kristus jika orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seseorang memiliki kasih jika orang itu hidup memberi dan melayani orang lain. Bukan mengharapkan pemberian dan pelayanan dari orang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seseorang dapat memberi tanpa kasih. Tapi tidak seorang pun mengasihi tanpa memberi. Itu prinsip yang kedua. Yang orang Kristen harus ketahui. Yang kedua prinsip.
orang Kristen memberi, prinsip yang kedua, memberi adalah bukti mengasihi. Mengapa orang Kristen memberi? Karena itu adalah bukti ia mengasihi. Prinsip yang ketiga, saudara kekasih di dalam Tuhan. Semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Prinsip yang ketiga yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, waktu kita memberi. Prinsip yang ketiga. Semua yang kita beri berasal dari Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 29. Ayat yang ke-14. Itu judulnya nyanyian pujian Daud. Kita baca saja pada ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama, luar biasa saudara. Daud menyadari betul bahwa tatkala dia bisa memberi itu semua karena pemberian yang dia berikan itu karena berasal dari Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab padamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud menyadari betul kalau dia dapat memberi, kalau dia memberi semua yang dia miliki karena berasal datangnya dari Tuhan sendiri. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan takut memberi kepada Tuhan dan kepada orang lain. Karena ingatlah ya, semua yang kamu miliki, semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita memiliki uang yang banyak di bank, kita memiliki simpanan, kita memiliki makanan, kita punya pakaian, kita punya rumah, kita punya mobil. Itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan lebih kepada setiap kita. Bukan untuk kita berpoya-poya atau kita menjadi egois mementingkan diri sendiri. Melainkan dengan satu tujuan, satu maksud. Allah memberkati kita lebih agar kita dapat menjadi berkat. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir, jika saya memberi banyak, maka saya akan berkekurangan. Saya tidak pernah melihat seseorang yang menjadi miskin karena ia memberi. Saya mengamati jemaat di tempat ini. Bahwa orang-orang yang suka memberi hidupnya semakin diberkati, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi saya sering melihat seseorang yang menjadi miskin rohani karena takut untuk hidup memberi. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, ya kita memberi karena semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Prinsip yang keempat, jemaat yang Tuhan kasih, memberi akan membuat hidup kita sehat secara rohani. Mari kita baca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, ya, namun selalu berkekurangan. Jemaat yang Tuhan kasihi, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada saya dan Bapak Gembala, ya saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Israel. Itu semua karena berkat Tuhan. Kerinduan hati saya untuk pergi ke Israel, ke tanah perjanjian bersama Bapak Gembala, Tuhan nyatakan. Ada firman Tuhan berkata, keinginan orang benar diluruskannya. Haleluya.
Sehingga saya dan Bapak Gembala boleh pergi ke tanah perjanjian. Waktu saya ke Israel, waktu saya ke sana, kami semua palatur ya, diajak ke laut mati. Kami semua berendam, semua rata-rata orang berendam ya di laut mati. Jemaat yang Tuhan kasih, mengapa disebut laut mati? Jawabannya, karena tidak ada makhluk yang bisa menyelam di laut itu. Saya terapung, kami semua terapung saudara, waktu kami berendam di laut mati. Karena apa saudara? Karena laut itu ya memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Ini semua terjadi saudara. Kenapa? Karena laut mati menerima banyak aliran air dari luar. Tetapi tidak memiliki satupun ya saluran aliran untuk menyalurkan air itu keluar. Jemaat yang Tuhan kasihi, sama dengan jiwa kita. Jika hidup kita hanya maunya menerima dan menerima, kita akan menemukan jiwa yang haus, jiwa yang kehausan saudara. Dan akhirnya kita menjadi mati. Kita bisa menjadi mati rohani saudara. Karena kita tidak hidup. Karena hidup kita tidak ya mengaliri aliran air kebaikan, air pemberian bagi orang-orang lain. Kita menjadi egois dan akhirnya kita menjadi mati rohani. Tetapi barang siapa memberi dalam kehidupannya, dia akan menemukan sukacita penuh karena mengikuti keindahan dari memberi yang Tuhan ajarkan kepada kita pengikut-pengikutnya. Mari kita baca di dalam Amsal 21 ayat 26 bagian B. Yang berkata begini, orang benar akan memberi tanpa batas. Ya, Tuhan Yesus tegaskan kembali dalam kisah. Ya, Kisah 20 ayat yang ke-35. Ya, berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa. Apabila kita memberi, ya, itu akan membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Waktu kita memberi, ada suatu sukacita, ada suatu kebanggaan, ada suatu kesukaan, ada suatu kebahagiaan maksud saya. Ada suatu kebahagiaan saudara waktu kita memberi. Karena Tuhan yang berkata demikian, lebih berkat memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, mari mulai hari ini kita belajar dan belajar saudara. Untuk menjadi orang-orang yang memberi. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Yesus dalam hidupnya memberi. Kita pun sebagai anak-anaknya kita harus hidup memberi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat yang Tuhan kasih, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tapi biar firman ini menjadi berkat, menjadi rema. Dan tatkala kita mendengar firman dan menaruhnya di dalam hati kita, Tuhan akan memberkati kita. Firman itu akan tumbuh dan engkau akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat kebenaran firman yang telah kita dengar. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami memberi karena kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi orang-orang yang memberi bagi sesamanya. Yang memberi buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan seluruh hidup-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberikan, kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama, kita mengucap syukur. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan telah dicurahkan kepada setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita syukuri firman Tuhan yang kita telah terima. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami tinggikan, yang kami sembah. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu kami telah dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami ditegur. Meteraikan firman-Mu yang kami telah terima bersama, dan hamba-Mu yang telah menyampaikan Tuhan urapi, Tuhan semakin pakai. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani, tambahkan hikmat dan pengurapan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu di dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, pekerjaan mereka yang Kau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, sekarang turunlah kiranya berkat yang melimpah daripada Bapa. Kekuatan, penyertaan dan penghiburan daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai-Mu. Bahkan yang akan terus memberkati hidup-Mu, memimpin Engkau semakin. Engkau dibawanya naik bukan turun, dan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan kiranya persekutuan dalam Roh Kudus akan senantiasa tinggal di dalam setiap kita jemaat Tuhan, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.